Salam kerahiman. Hari ini 17 Oktober. Kita akan baca dari 759 dan 808. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 759. Ketika aku mengalami penderitaan ini untuk pertama kalinya, kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, sesudah kaul setahun, dalam doa, aku melihat cahaya yang sangat terang, dan dari cahaya itu keluar sinar-sinar yang sepenuhnya menyelubungi aku. Kemudian, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang nyeri pada tanganku, kakiku, dan lambungku, dan merasakan tusukan duri-duri dari mahkota duri. Aku mengalami penderitaan ini dalam misa kudus pada hari Jumat. Tetapi ini hanya berlangsung singkat. Penderitaan ini terulang pada beberapa hari Jumat, dan kemudian aku tidak mengalami suatu penderitaan pun sampai sekarang, yakni sampai akhir September tahun ini. Dalam kaitan dengan penyakitku yang sekarang, aku merasakan diriku tertusuk-tusuk dengan penderitaan yang sama dalam misa kudus pada suatu hari Jumat. Penderitaan ini terulang kembali pada setiap Jumat, dan kadang-kadang aku rasakan juga ketika aku berjumpa dengan suatu jiwa yang tidak berada dalam keadaan rahmat. Memang, penderitaan ini tidak sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi penderitaan itu sungguh dahsyat, dan tanpa rahmat istimewa dari Allah, aku tidak mampu menanggungnya. Tidak ada tanda-tanda lahiriah dari penderitaan ini. Apakah yang akan terjadi kemudian, aku tidak tahu. Semua ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Lanjut ya, 808. 11 Desember. Hari ini aku tidak dapat menghadiri seluruh misa. Aku hanya hadir pada bagian-bagian yang paling penting, dan sesudah menyambut komuni kudus, aku langsung kembali ke pengasinganku. Tiba-tiba kehadiran Allah menyelimuti aku, dan pada saat yang sama, dalam waktu yang sangat singkat, aku merasakan sengsara Tuhan. Pada saat itu, aku memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang karya kerahiman. 759. Jadi di sini Suster Faustina cerita, sebetulnya pengalaman penderitaan ini untuk pertama kalinya itu dialami atau dirasakan kalau Bapak Ibu lihat di diary nomor 46 ya. Jadi pengalaman penderitaan stigmata rohani ini dia awalnya mengalami, bisa dibaca di nomor 46. Dia merasakan sengsara Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Nggak bisa dilihat oleh orang lain ya, stigmata rohani. Tapi aku bersukacita karenanya, sebab Yesus menghendaki demikian. Jadi penderitaan yang dia alami itu bukan dia hindari atau bukan dia komplain, tapi dia sukacita karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Penderitaan tersebut mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah, akan jiwa-jiwa yang kekal. Karena cinta menanggung segala sesuatu, cinta lebih kuat dari maut, dan cinta tidak takut akan suatu pun. Penderitaan tersebut ditanggung dengan cinta. Balik ke kita ya, kita juga mengalami penderitaan dalam hidup kita sehari-hari. Baik yang sudah mengalami penderitaan, atau yang sedang menderita, atau besok-besok kita mungkin juga akan mengalami penderitaan. Faktanya ada penderitaan. Nah, apa yang harus kita sikapi penderitaan tersebut? Marah, menghindar, cari kambing hitam, cari penyebab penderitaan tersebut, atau apa? Hari ini Suster Faustina katakan,
Semua penderitaan itu ditanggung dengan cinta. Karena dikatakan, aku bersukacita sebab Yesus menghendaki demikian. Itu terjadi pada tahun 1928 pada waktu Suster Faustina mengikrarkan kaul sementaranya ya. Setelah satu periode dia mengucapkan kaul sementaranya pada tahun 1928. Dia atau kita sering berpikir itu masih masa kaul sementara, jadi belum benar-benar jadi biarawati ya. Tapi dia sudah mengalami hal tersebut. Kalau saya pikir mungkin itu bagian daripada yang harus dialami oleh Suster Faustina untuk diuji kesetiaannya. Benar setia enggak ya untuk menjadi seorang biarawati? Yang kedua, kejadiannya ya. Yang kedua, penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina itu setelah kaul. Setelah kaul ada komitmen ya, jadi sudah lebih komit, maka Tuhan juga lebih leluasa untuk memakai Suster Faustina sebagai alatnya. Kejadiannya ya, ceritanya ini ya. Di dalam doa, Suster Faustina melihat cahaya. Dengan sinar-sinarnya menyelubungi Suster Faustina. Tiba-tiba dia merasa nyeri pada tangannya, pada kakinya, pada lambungnya, dan juga tusukan-tusukan duri dari mahkota duri. Pasti di kepalanya ya. Hal itu dialami pada Misa Kudus pada hari Jumat. Dan penderitaan itu berlangsung singkat, tapi begitu sangat menderita. Dan kejadian itu terulang lagi katanya ya, dengan penderitaan yang sama dalam Misa Kudus pada hari Jumat. Kadang-kadang dia juga merasakan penderitaan yang sama kalau dia bertemu dengan jiwa yang tidak dalam keadaan rahmat. Artinya kalau ada orang yang berdosa, yang tidak dalam keadaan rahmat, sebetulnya hal itu juga menyakiti Yesus. Yesus menderita karena ulah orang tersebut. Jadi kalau kita ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa, tidak dalam keadaan rahmat, sebetulnya kita sedang menambah penderitaannya Yesus. Karena Suster Faustina katakan, dia nggak lagi merasakan sakit apa-apa, tapi kalau ketemu dengan jiwa yang tidak dalam keadaan rahmat, tiba-tiba dia merasakan penderitaan tersebut. Kita juga bisa bayangkan bagaimana Yesus menderita karena kita manusia berdosa, melakukan dosa itu lagi tanpa sadar, tanpa pertobatan, melakukan terus. Dikatakan oleh Suster Faustina, penderitaan tersebut sungguh dahsyat. Dan kalau tanpa rahmat yang istimewa dari Allah, aku tidak mampu menanggungnya. Buat Bapak Ibu juga yang sedang mengalami penderitaan, jangan takut, jangan ragu datang pada Tuhan. Seperti Suster Faustina juga katakan, saya nggak mungkin bisa nanggung kalau tidak ada rahmat istimewa dari Tuhan. Artinya kita minta kekuatan dari Tuhan, minta rahmat istimewa dari Tuhan, supaya kita bisa mengatasi penderitaan yang sedang kita alami. Tidak ada tanda-tanda lahiriah dari penderitaan ini. Semuanya demi keselamatan jiwa. Jadi dia menderita, dia enggak berdaya, dia merasakan luka di tangannya, di kakinya, di lambungnya, di kepalanya, tapi enggak kelihatan oleh orang lain. Sehingga ada banyak omongan miring tentang Suster Faustina. Dia malas, makanya pura-pura sakit. Dia sinting. Nggak mungkin Tuhan Yesus pakai dia sebagai alatnya dan
seterusnya ya. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Lanjut di 808. Di sana dikatakan dia juga ikut misa, tapi nggak full karena dia sedang sakit. Setelah komuni, dia kembali ke pengasinganku katanya ya, ke kamarnya ya, karena waktu itu ada di rumah sakit. Tiba-tiba kehadiran Allah menyelimuti aku dan aku merasakan sengsara Tuhan. Di cerita yang lain, kalau kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, kita merasa bahagia, merasa sukacita, merasa damai, merasa dipeluk, merasa dilindungi, merasa badan kita hangat, banyak ya yang kita rasakan. Tapi di sini Suster Faustina juga mau sharing bahwa dia merasakan kehadiran Allah, tapi sekaligus aku merasakan sengsara Tuhan. Dikatakan oleh Suster Faustina ya tadi di depan juga bahwa dengan dia menderita dia bersukacita karena itu yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi sekarang mindset kita semua harus berubah. Kalau kita menderita bukan karena kita sial, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita gagal, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi Suster Faustina memberikan satu konfirmasi bahwa memang Yesus menghendaki demikian. Maka yang harus dilakukan adalah kita menerimanya, tapi sekaligus minta rahmat istimewa supaya kuat menanggung penderitaan tersebut. Melalui hal tersebut dikatakan oleh Suster Faustina, aku memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang karya kerahiman. Melalui penderitaan yang dia alami, melalui dia merasakan sengsara Tuhan, dia memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang karya kerahiman. Tadi dikatakan tiba-tiba dia merasakan kehadiran Allah. Allah hadir, tapi malah dia merasakan sengsara Tuhan. Berarti tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan, tidak ada sukacita ya. Yang ada malah merasakan penderitaan Tuhan. Tapi positifnya adalah aku memperoleh pengetahuan dari enggak tahu menjadi tahu. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan yang lebih mendalam tentang karya kerahiman. Jadi penderitaan-penderitaan tersebut enggak sia-sia. Kalau Bapak Ibu juga mengalami penderitaan, ingat, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Dan Suster Faustina katakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Suster Faustina mengalami stigmata rohani. Bapak Ibu tahu banyak juga cerita dari para kudus juga yang mengalami stigmata tapi secara fisik. Misalnya Padre Pio. Atau juga saya pernah dengar Theresia Neumann dari Jerman ya. Saya juga sudah dengar sedang proses beata atau apa saya nggak ngikutin lagi, tapi memang waktu saya ke sana, di sana ada foto-fotonya di mana Theresia Neumann ini mengalami luka secara fisik, jadi memang tangannya berdarah. Mula-mula karena nggak tahu, maka diobati, dikasih salep, dibungkus seperti luka ya. Tapi akibatnya bukan menjadi sembuh, malah semakin besar lukanya, infeksi. Jadi akhirnya didiamkan malah jadi sembuh. Dan memang dia mengalami stigmata tersebut pada setiap hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat dia pergi ke perayaan Ekaristi, dia karena saking sakitnya, nggak tahan-nahan sakitnya, maka dia biasanya diikat di kursi. Kursi itu ada di balik altar. Kalau Bapak Ibu nanti ke sana, kursinya masih ada sampai sekarang. Di situ dia diikat, bukan diikat disiksa, tapi karena untuk bisa diam menahan rasa sakitnya. Karena dia sungguh-sungguh merasakan penderitaan yang luar biasa. Setiap hari Jumat, dia juga mengalami hal tersebut. Dan yang luar biasa lagi, bicara tentang komuni ya, dia tidak bisa makan apa-apa. Awalnya dia hanya bisa minum dan menerima tubuh Kristus, hosti. Lama-kelamaan minum pun dia udah gak bisa. Dia hidup
puluhan tahun hanya mengandalkan Hosti Kudus. Itu juga satu mujizat, satu yang luar biasa, karena nggak mungkin orang bisa hidup hanya dari roti yang tidak beragi yang sekecil itu. Tapi setelah diperiksa sama dokter, diperiksa segala macam, memang dia nggak makan yang lain. Dia tetap hidup hanya melalui hosti. Jadi hosti itu memang betul-betul makanan yang diberikan oleh Tuhan. Inilah dagingku. Minuman, inilah darahku. Yang diberikan oleh Yesus kepada kita supaya kita tetap hidup. Ya, itu luar biasa tentang mujizat Ekaristi, mujizat dari Komuni Kudus. Bukan hanya sekedar roti. Jadi mari Bapak Ibu kita juga sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghormati tubuh Tuhan yang mau kita sambut. Bukan sekedar benda mati. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu banyak konfirmasi kejadian yang Engkau berikan kepada kami melalui Suster Faustina. Melalui perayaan komuni, melalui Ekaristi Kudus, Engkau hadir. Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kehidupan kami. Seperti yang dialami oleh Suster Faustina, dia mengalami sengsara-Mu, dia mengalami penderitaan, dan itu semua untuk keselamatan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, Bapak, urapi kami yang masih berjuang di dunia ini, yang masih jatuh bangun dengan segala macam permasalahan, situasi, keadaan yang kami hadapi. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon belas kasih-Mu, agar Engkau terus melimpahkan kekuatan kepada kami, agar kami tetap setia kepadamu, tetap mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dalam aktivitas kami. Dan kalau suatu hari kami harus menderita, kami juga mau belajar dari Suster Faustina bahwa menderita itu mendatangkan suatu sukacita karena Yesus menghendaki demikian. Dan limpahkanlah rahmat-Mu, rahmat yang istimewa bagi kami agar kami mampu diberi kekuatan untuk melewati penderitaan tersebut yang kami mau persembahkan kepadamu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Aku